Halo teman-teman, selamat datang di channel Didi Makaryo. Pada video kali ini kita akan melakukan setup coding, yaitu memilih text editor yang cocok dan yang nyaman untuk kita nanti bekerja, belajar di HTML dasar ini. Kemudian file HTML ini memiliki ekstensi .html, berbeda dengan ekstensi file lainnya. Jika di Word itu biasanya .doc, kemudian kalau kita membuat catatan di Notepad itu biasanya .txt. Nah, file yang .html ini nantinya akan kita buka atau kita panggil ke dalam web browser. Nah, itulah file website yang akan kita buat nantinya. Nah, sebelum memulai untuk mengoding, itu kita pertama kali harus memilih tools yang dapat digunakan untuk menulis file HTML tersebut. Nah, dalam memilih text editor ini banyak opsi ya yang dapat kita gunakan. Dari bawaan OS Windows itu ada, dari bawaan OS yang pakai Linux ataupun Mac OS itu juga ada. Dan banyak vendor atau perusahaan yang mengembangkan text editor ini seperti Atom, seperti Sublime, Visual Code, dan lain-lain. Nah, dari begitu banyak text editor itu pastinya banyak yang memperdebatkan mana yang lebih baik. Kalau seandainya saya memilih Atom atau Visual Code itu lebih baik dibanding tools editor lainnya. Tapi saya yakin Anda lebih tahu mana editor yang cocok untuk Anda dan yang lebih baik untuk Anda. Nah, di sini saya hanya memberikan rekomendasi dan tools yang saya sukai saja ya. Itu nanti balik kepada kalian mau memilih yang mana. Pada dasarnya text editor yang baik itu adalah text editor yang membuat kalian nyaman dalam belajar HTML dasar ini. Intinya semakin sederhana itu semakin baik. Untuk text editor yang biasa saya gunakan itu adalah Visual Code Studio karena menurut saya itu nyaman. Nah, bagaimana cara menginstal Visual Code Studio? Mari kita langsung ke screenshotnya ya. Oke, pertama adalah membuka browsernya, terserah mau browser apapun. Kemudian ketikkan download Visual Code, kita cari Visual Studio Code. Ya ada. Nah, di sini kita klik. Nah, enaknya Visual Code Studio nanti, seandainya kalian menggunakan OS apapun, itu insya Allah sama ya. Semua itu tampilannya sama dan lain-lain. Oke, kemudian kita install saja. Oke, setelah selesai download langsung dibuka saja. Bagi teman-teman yang sudah download bisa langsung di skip ke video menit ke depannya. Ini bagi teman-teman yang belum download saja, silahkan ikuti langkah ini. Kita next. Silahkan install. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Visual Code Studio. Nah, coba kita bandingkan dengan Notepad ya teman-teman. Nah, jadi ini Notepad, ini Visual Code. Nah, untuk tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya ada contoh file HTML. Nah, di sini kalau kita buka di Notepad, kita drag bisa nggak ya? Oh, ternyata bisa. Nah, kayak gini untuk tampilannya. Kemudian ini kita drag ke Visual Code-nya. Oke. Nah, jadi ini ya perbedaannya. Tampilannya itu lebih humanis yang ini, lebih enak dilihat. Kemudian kita coba buka ke browser file ininya. Hello World. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba bisa nggak sih ngubah
file di sini gitu. Itu Didi gitu ya. Kita save, kita reload. Nah, bisa ya. Sekarang kita coba di Visual Code, bisa nggak? Oh, ternyata ngubah juga otomatis. Hello Didi Makario. Kita save, kemudian kita reload. Nah, sebenarnya sama saja ya fungsinya. Ini seperti ini juga seperti ini, dan menghasilkan output yang sama. Nah, tapi saya lebih nyaman menggunakan Visual Code ini. Jadi sekarang saya close saja notepadnya. Nah, kita fokus ke Visual Code Studio saja. Nah, untuk Visual Code ini saya biasanya menginstal ekstensi 3 atau 4 ekstensi untuk mempermudah saya dalam bermain di HTML ini. Nah, untuk ekstensinya itu ada di sini ya, ekstensi, atau bisa kalian tekan Ctrl Shift X. Nah, gini. Nah, untuk ekstensi yang biasa saya gunakan yang pertama adalah HTML snippet, HTML snippet. Nah, di sini ya. Nih. Nah, ini nanti yang belum install bisa diklik install. Terus saya itu menginstal Live Server. Nah, saya menginstal Live Server ini. Nah, enaknya Live Server ini itu seandainya saya punya file ini ya teman-teman ya. Saya punya file ini. Itu di sini tuh kita bisa gunakan Live Servernya langsung. Nih, kita bisa di file ini kita klik kanan, open with Live Server. Oh, ternyata nggak ada workspace-nya ya. Jadi di sini kita harus membuka foldernya terlebih dahulu. Tadi saya di Didi Makario. Oke, di sini ya teman-teman ya. Kita langsung open with Live Server. Nah, seperti ini. Nah, enaknya kayak gini. Kan udah open Live Server. Nah, di sini tuh kita bisa otomatis mengubah secara real time di hello WORL. Kita 1 2 3 Ctrl save ya. 1 2 3 save. Nah, dia langsung berubah kalau kita menggunakan Live Server ini. Nah, kemudian yang terakhir saya itu menggunakan BuTV. Nah, yang ini ya. Ini tuh digunakan untuk saya merapikan coding saya. Seandainya kan saya kan kadang-kadang kita ngetiknya acak-acakan ya. Nah, kayak gini. Nah, saat saya save itu dia bisa langsung rapi. Saya save ya, 1 2 3 save. Nah, dia bisa langsung rapi seperti ini. Nah, jadi membuat saya mudah membaca nantinya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup video kali ini. Tetap saksikan channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi mengenai HTML dasar ini. Oke, Didi Kurniawan undur diri. Terima kasih.